Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mengucap syukur memuji namanya karena Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan, Yesus kau sungguh baik. Katakan dia sungguh baik Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan iman, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Amin. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta
Selamat pagi Jemaat GPDI Sion Altar dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini kita ada di suasana yang penuh dengan sukacita, yaitu suasana Natal. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang bertemakan Natal, yang pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 saya bacakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang bahkan dalam sepanjang catatan sejarah dunia, tidak ada kelahiran seorang anak yang sama seperti kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini. Kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Raja, kelahiran Sang Penebus dunia ini, penyelamat dunia ini. Hal ini telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Dan saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari kelahiran Yesus ini merupakan satu berkat yang luar biasa buat kita semua. Dan kita bisa menerima berkat-berkat, terlebih keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita lewat kelahirannya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selain dari Maria dan Yusuf yang mendapat kasih karunia untuk dipakai Allah menjadi orang tua dari Tuhan Yesus ini, pada saat itu ada orang-orang khusus, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan yang mendapat kasih karunia untuk mendapatkan kesempatan yang pertama mengetahui, menjumpai, menerima berita, bahkan mengenal Sang Mesias itu, mengenal Sang Raja itu, berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Siapakah mereka itu? Itu adalah para gembala-gembala di padang yang ada di dalam perikop yang sudah kita baca ini. Kenapa kok para gembala-gembala ini mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini? Siapa sebenarnya mereka? Nah, pada zaman itu, padahal di kalangan Israel, gembala merupakan pekerjaan yang paling murah, ya, status sosial yang paling bawah, golongan masyarakat yang paling rendah pada saat itu. Bahkan mereka seringkali tidak dianggap, mereka seringkali dianggap tidak penting, tidak pantas memberi suara, bahkan tidak bisa mengutarakan pendapat-pendapat mereka. Tetapi justru para gembala-gembala ini yang mendapat kesempatan yang luar biasa ini. Merekalah yang meraih berkat Natal yang pertama pada saat itu. Dan sangat spektakuler, mereka menerima berita ini langsung dari malaikat Tuhan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di ayat 8 dan ayat 9, kalau kita baca di sana bahwa mereka ketika dijumpai oleh malaikat Tuhan, mereka menjadi sangat takut. Kenapa? Karena pada zaman itu hanya ada dua kemungkinan saja kalau dijumpai oleh malaikat. Yang pertama, dia akan mendapatkan kasih karunia. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan kasih karunia, maka dia akan mendapatkan penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya para gembala-gembala ini menjadi sangat takut. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berdosa. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menerima hukuman. Tetapi ternyata yang mereka terima adalah kasih karunia yang luar biasa. Mereka menerima berkat yang besar pada saat itu. Kalau kita bandingkan dengan Lukas 1 ayat 29 dan 30, Maria pun mengalami hal yang sama ketika dia dijumpai oleh malaikat Tuhan. Maria itu begitu takut karena berjumpa dengan malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu memang banyak kalangan yang lebih terpandang sebenarnya di kalangan Israel. Ada imam-imam, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, bahkan banyak kalangan-kalangan yang lebih pantas daripada para gembala ini untuk menerima berita yang sukacita itu. Namun mereka ternyata tidak dipilih, mereka tidak mendapat kesempatan ini. Justru yang mendapat kesempatan ini adalah para gembala-gembala orang rendahan ini. Saya percaya karena Tuhan tahu siapa yang merasa
butuh Tuhan. Siapa yang mau mendengar, siapa yang mau peka, siapa yang mau meresponi dan percaya kepada firman dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak terselami itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat respon dari para gembala ini sangat luar biasa. Ketika firman Tuhan datang kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka memiliki respon yang sangat luar biasa. Yang pertama, mereka punya inisiatif untuk bergerak. Ya, kalau kita membaca cerita ini di ayat-ayat selanjutnya, mereka punya respon untuk bergerak. Mereka inisiatif untuk maju mencari tahu tentang kebenaran yang telah mereka dengar ini. Mereka rela meninggalkan aktivitas mereka, mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mengetahui apakah berita ini benar atau tidak. Mereka mau meresponi firman yang sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan yang kedua, di ayat 16 dikatakan mereka cepat-cepat. Ya, mereka berangkat ke Bethlehem untuk melihat sang raja itu. Mereka tidak menunda-nunda. Ya, tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada mereka. Dan yang ketiga, ketika mereka tiba di tempat di mana Yesus lahir itu, mereka tidak terpengaruh dengan keadaan. Walaupun memang yang mereka dengar bahwa mereka akan menjumpai bayi Yesus itu dibungkus dengan kain lampin, terbaring di dalam palungan. Dan secara manusia, tidak mungkin seorang raja akan lahir di tempat yang hina seperti itu. Tetapi firman yang mereka dengar, yang sesuai dengan kenyataan apa yang ada, mereka percaya bahwa oh inilah raja. Walaupun raja ini tidak lahir dalam sebuah istana yang mewah, yang megah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena bagi mereka, bagi para gembala-gembala ini, perjumpaan dengan Mesias, perjumpaan dengan sang raja, perjumpaan dengan penyelamat dunia ini adalah berkat yang luar biasa bagi mereka. Di ayat 20 mereka memuji-muji Tuhan dan mereka memuliakan Allah. Mereka sangat bersuka cita dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pengalaman para gembala-gembala ini kita belajar bahwa berkat Natal yang sesungguhnya bukanlah sebuah atau banyak hadiah-hadiah Natal. Tetapi berkat Natal yang spektakuler adalah kesempatan kita mengalami perjumpaan dengan Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Dan hari ini Raja itu mau dan sangat senang untuk kita jumpai. Dan hari ini pun berkat dan kesempatan itu ditentukan oleh kita. Milikilah hati yang tulus untuk meresponi dan menindaklanjuti berita firman yang sudah kita terima. Sehingga kita boleh meraih berkat-berkat itu. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita di hari-hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu menikmati berkat-berkat Natal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di mana kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tolong kami, biarlah berkat-berkat Natal, sukacita, damai, sejahtera Allah menjadi bagian kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.